Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai rumus dan kadar ya. Nah, yang pertama kita belajar mengenai rumus empiris atau RE ya, dan rumus molekul atau RM. Nah, apa itu rumus empiris? Nah, rumus empiris adalah rumus yang paling sederhana ya dari suatu molekul yang menunjukkan perbandingan atom-atom penyusun molekul ya. Jadi rumus molekul itu adalah rumus yang paling sederhana ya. Nah, sedangkan rumus empiris adalah rumus kimia ya. Jadi rumus kimia itu sama dengan rumus molekul gitu ya. Rumus kimia suatu senyawa. Nah, misalnya contohnya gini. Saya punya senyawa C6H12O6. Nah, ini merupakan rumus molekul ya. Rumus molekul atau rumus kimia dari glukosa gitu ya. Nah, sedangkan kalau rumus molekul ini saya sederhanakan gitu ya, sederhanakan. Jadi C6H12O6 ini bisa saya bagi 6 semuanya. Itu kan menjadi C1H2O1. Nah, ini kita sebut dengan rumus empiris atau RE ya. Nah, berarti yang sebelah sini itu kita sebut rumus molekul. Nah, mudah ya? Oke. Nah, bagaimana cara menentukan rumus empiris ya? Cara menentukannya, pertama misalnya kita akan menentukan rumus empiris dari suatu senyawa AX, BY, CZ ya. Nah, X dibanding Y banding Z ya, berarti ini ya. Itu sama dengan gitu ya. Kalau dia bentuknya persen, maka dia merupakan persen A dibagi AR dari A ya. Nah, berarti kalau Y itu sama dengan persen B dibagi AR dari B ya. Sedangkan kalau Z itu berarti persen C dibagi AR dari C. Nah, itu kalau diketahui persentasenya. Bisa juga diketahui masanya ya. Jadi AX, BY, CZ, XYZ-nya itu merupakan X-nya perbandingan antara massa A dibagi ARA ya. Sedangkan Y-nya merupakan perbandingan dari massa B dibagi ARB. Sedangkan Z-nya merupakan perbandingan dari massa C dibagi AR dari C ya. Nah, ini mudah ya. Nah, jadi mirip rumusnya dengan mol deh. Jadi mol itu kan massa dibagi R ya, gitu. Oke. Nah, sedangkan untuk mencari rumus molekul atau RM, itu kita pakai rumus molekul sama dengan rumus empiris dikalikan N. Nah, jadi rumus empirisnya sudah kita tahu dari rumus yang tadi ya. Nah, nanti dikalikan N. N itu apa sih? N itu adalah bilangan suatu bilangan bulat. Nah, di mana N itu didapat dari ini. Nah, ini berarti mencari N. Jadi, mencari N itu adalah dari rumus ini. Ya. Jadi, nanti MR rumus molekulnya biasanya diketahui di soal. MR rumus empirisnya juga bisa kita cari nanti. Nah, nanti N-nya bisa ketahuan. Nah, nanti N-nya kita masukin ke situ. Ya. Nah, gitu. Jadi, rumus molekul sama dengan RE kali N. N-nya didapat dari rumus ini. Ya. Gitu. Nah, untuk lebih memahami lagi konsep mengenai menentukan rumus empiris dan rumus molekul, kita lihat contoh-contoh soalnya ya. Nah, ini ada contoh soal ya. Suatu senyawa mengandung 52,23% karbon, 13,10% hidrogen, dan 34,67% oksigen ya. Bila 0,10 mol senyawa tersebut mempunyai massa 4,6 gram, maka rumus molekul senyawa tersebut adalah. Nah, ditanyanya adalah mencari rumus molekul ya. Nah, pertama kita cari rumus empiris dulu gitu ya. Nah, rumus empiris itu tadi karena dia mengandung senyawa CH dan O, maka kita tuliskan gitu ya. C ya. CX misalkan ya. CX, HY dan OZ ya. Nah, di mana nanti X banding Y banding Z-nya itu ya sama dengan, karena ketahuinya persentase, maka kita pakai rumus yang persentase. Jadi persentase dari si C gitu ya, kita bagi dengan AR dari C.
berbanding, berarti Y adalah persentase dari si H, ya. Nah, dibagi AR dari si H, ya. Nah, satu lagi, berarti si Z itu adalah persentase dari si O dibagi dari AR si O, ya. Nah, persentase dari C itu di soal ada, gitu ya. Jadi 52,23%, 52,23%. Kita bagi dengan ARC. ARC sudah ada ya di soal. Di ARC adalah 12, ya. Berbanding persen H-nya di sini adalah 13,10%. Ya, bagi dengan ARH-nya adalah 1, gitu ya. Berbanding persen O-nya adalah 34,67. 4,67% dibagi ARO. ARO-nya adalah 16, ya. Nah, tinggal kita hitung, gitu ya. Nah, yuk kita hitung. Jadi 52,23 bagi 12 adalah berapa? 4,35, ya. 4,35 berbanding 13,10 bagi 1, 13,10, ya. Nah, banding 4,67 bagi 16, itu adalah 2,16. Tuh. Nah, bilangan X, Y, Z itu harus bilangan yang bulat, ya. Maka ini biar jadi bilangannya bulat, jadi pecahannya hilang, maka kita bagi dengan yang paling kecil angkanya, yaitu 2,16. Nah, ini akan menghasilkan nanti, ini adalah 2,01, ya. 2,01, ya. Berbanding, ini adalah 6,06, ya. Ini berbanding 1, ya. Atau kita bulatkan saja, ini menjadi 2, ya. Berbanding 6, berbanding 1. Nah, ini adalah rumus empiris, ya. Nah, untuk mencari rumus molekulnya, berarti kita cari dulu nilai N-nya. Ya, di mana nilai N-nya itu didapat dari tadi, gimana? Nah, MR, ya, dari rumus molekul, ya, sama dengan, ya, MR dari rumus empiris, ya, kita kalikan N. Nah, MR dari rumus empiris kita dapatnya dari mana? Dari soal. Jadi bila 0,10 mol senyawa tersebut mempunyai massa 4,6 gram. Nah, ini bisa dapat dari MR-nya. MR itu kan massanya, ya, 4,6, ya. Kita bagi dengan molnya. Molnya adalah 0,1, ya. Sama dengan MR dari rumus empiris. Nah, MR-nya berarti kita cari dulu. MR dari C2, ya. C2, ya, H6O, gitu ya. Ini adalah AR-nya 12, ini adalah 1, ini adalah 16. Maka MR-nya adalah ini kali 2, ya, 24, ditambah ini adalah 6, ditambah 16, ya. Nanti kita akan dapatkan ini adalah berapa? 30, berapa? Ya, 30 tambah 16 berarti 46, ya. 46. Nah, ini 46, ya, kali N. Nah, ini 4,6 bagi 0,1 kan 46 tuh. Nah, sama dengan 46 dikalikan N, ya. Maka N-nya sama dengan 1, gitu ya. Nah, berarti nanti N-nya sama 1. Nah, nanti untuk mencari rumus molekulnya tadi, rumus molekul, ya, sama dengan rumus empiris dikalikan N. Nah, rumus molekul, rumus empirisnya kan C2H6O, ya. Nah, ini dikali 1, ya. Karena dikali 1 ya tetap. Berarti tetap C2H6O, oke. Maka jawabannya yang A, ya. TA jawabannya. Oke. Paham, ya? Oke, kalau belum paham nanti bisa diulang lagi videonya, ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Sekarang kita belajar mengenai rumus kristal, ya. Rumus kristal itu apa? Jadi rumus kristal itu adalah garam yang mengikat sejumlah air. Misalnya gini, NaGSO itu kan garam, ya. Nah, ini garam, ya. Nah, ini garam. Nah, ketika dia mengikat sejumlah air, sejumlah X, itu namanya kristal, gitu ya.
kristal adalah garam yang mengikat sejumlah air. Nah, sejumlah airnya sebanyak X ya. Nanti X-nya biasanya dicari di soal. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah air yang diikat atau X? Nah, ini X adalah mol H2O dibagi mol anhidrat. Nah, mol anhidrat itu adalah mol suatu anhidrat. Anhidrat itu yang garam yang sudah tidak mengikat H2O ya. Misalkan dalam hal ini MgSO4 ya. Nah, misalkan MgSO4 ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi ketika dia tidak mengikat air. Nah, untuk lebih memahami lagi ya soal mengenai rumus kristal, kita coba berlatih ke soal ya. Nah, contoh soal misalnya gitu ya. Di sebanyak 10,52 gram kristal Fe2SO4 3 kali NH2O dipanaskan sehingga diperoleh 8 gram anhidratnya gitu ya. Bila air Fe-nya sekian, X-nya sekian, dan O-nya sekian, dan H-nya sekian, maka nilai N-nya adalah oke gini. Nah, pertama kita ada garam kristal ya, Fe2SO4 3 kali dipanaskan ya. Jadi ketika suatu garam ya, Fe2 ya SO4 3 kali ya kita panaskan ya, SO4 3 kali NH2O ya. NH2O. Ya. Nah, ketika dia dipanaskan, maka airnya itu akan keluar. Jadi yang sisanya tinggal Fe2SO4 3 ditambah ya NH2O ya. Jadi dia berpisah NH2O. Nah, sekarang garam kristalnya itu adalah 10,52 ya. Jadi ini 10,52 gram ya. Nah, sehingga diperoleh 8 gram anhidratnya. Berarti ini anhidratnya itu adalah ini. Ya, ini 8 gram. Nah, maka H2O-nya berapa gram? Nah, ini pasti mengikuti hukum kekalahan massa gitu ya. Di mana massa sebelum reaksi akan sama dengan massa setelah reaksi. Berarti ini sisanya. Berapa sisanya? Berarti 10,52 dikurangi 8 ya. Berarti 2,52 gram ya. Nah, ditanyakan nilai N-nya. Nah, ingat ya, tadi rumus untuk mencari nilai N itu adalah ya mol siapa? Mol air ya. Mol air dibagi mol anhidrat. Anhidrat. Ya. Nah, di sini mol airnya berarti adalah massa dibagi mR-nya. Ya. Massanya berarti 2,52 gram teh dibagi mR dari air, yaitu 18 ya. Nah, nanti bisa dicari ya 18. Dibagi mol anhidrat juga sama, berarti 8 gram dibagi mR-nya. Nah, kita cari dulu mR-nya gitu ya. Nah, kita cari dulu mR-nya. Ya. Jadi mR dari Fe 2SO4 3 kali sama dengan berapa? Nah, Fe itu kan 56 ya. S itu 32. Sedangkan O itu adalah 16 ya. Cari mR-nya 56 kali 2 berarti 112 ya. Ditambah, nah S-nya adalah 3 dikali 32. Ya berarti berapa? 96 ya. Ditambah, nah oksigennya 4 kali 3 berarti 12 dikali 16 ya. Gitu. Nah, nanti kita akan dapatkan mR-nya adalah 400 ya. 400. Nah, kita masukin di sini 400. Gitu ya. Nah, nanti kita pindahin aja ke sini ya. Oke, ini sama dengan 2,52 bagi 18 adalah berapa? Ya, adalah 0,14. Ya, 0,14 dibagi 8 gram bagi 400 berapa? Ya, 0,02 ya. Nah, ini sama saja dengan 14 dibagi 2. Nah, jadi sama dengan berapa? 7. Berarti jawabannya mana? Yang B. Oke. Yang mudah-mudahan paham ya. Oke, saya cukupkan video kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.